Temanggung, 1998. Di sebuah dusun kecil yang berada di kecamatan paling utara di Kabupaten Temanggung. Di rumah sederhana, tinggallah seorang pemuda berumur 22 tahun. Sebut saja namanya Suparmin. Ia anak tunggal dan hanya tinggal dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak Suparmin berumur 8 tahun. Suparmin memang bukan keluarga kaya, tapi tidak bisa juga disebut miskin, karena nyatanya ia bisa sekolah hingga lulus SMA dari usaha ibunya membuat keripik singkong. Sejak lulus SMA, Suparmin menjadi tangan kanan ibunya, menyuplai keripik singkongnya ke warung-warung hingga pasar. Bersamaan dengan pecahnya krisis moneter, permintaan justru meningkat, tapi tak dibarengi dengan pemasukan yang malah berkurang. Karena dampaknya, banyak pedagang yang mengutang. Tapi, itu tak begitu membuat usaha Parmin dan ibunya goyah. Mereka tetap berjalan, meski harus terbiasa dengan sistem yang berbeda. Setiap pagi dan sore, Suparmin mengantar pesanan di tempat yang berbeda-beda, dari pasar dan desa-desa. Dengan motor Honda CB100, Suparmin dengan giat membantu ibunya menyuplai dan menagih uang ke setiap pelanggannya. Upahnya 12.000 per hari. Itu sudah cukup baginya. Lagian, itu upah bersih karena bensin dan makan. Jelas Parmin masih ikut dengan ibunya. Ia sangat nyaman dan bahagia dengan pekerjaannya itu. Namun, ia tak tahu bila suatu hari sesuatu hal akan terjadi. Sesuatu hal yang hampir merubah hidupnya selamanya. Di suatu siang, di rumahnya, selepas Suparmin dari pasar, ia yang tengah layah-layah di kursi ruangan tamu dipanggil oleh ibunya. Parmin diminta untuk mengambil bahan baku keripiknya di tempat Pak Sarman, seorang petani ketela yang menjadi salah satu penyedia bahan baku untuk usaha keripik singkongnya. "Ah, Pak Sarman, apa nggak ada yang lain toh Bu? Ke Pak De Sukri toh?" jawab Parmin, seraya menyarankan untuk mengambil saja ke Pak De Sukri, petani ketela tetangga. "Punya Pak De Sukri belum panen. Sudah sana, segera berangkat saja. Nanti lewat Sigrowong loh, kalau kelewat malam pamali," kata ibunya dari dapur. Sambil mengingatkan Parmin, karena jalan menuju rumah Pak Sarman melewati daerah Sigrowong, salah satu tempat di wilayah hutan pinus di pinggiran Kabupaten Temanggung. Parmin masih rebahan di kursi pun menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 13.30. Bentar mak, tak tiduran bentar," kata Parmin kepada ibunya, yang sebenarnya ia agak malas untuk ke tempat itu. Hingga tak terasa, Parmin pun ketiduran dan dibangunkan kembali oleh ibunya. "Parmin, ini sudah jam 4:30 loh, cepat sana berangkat," kata ibunya, membangunkan Parmin dengan agak marah. Parmin pun berburu-buru, menyalakan motornya dan berangkat menuju tempat Pak Sarman. Tapi apesnya, ban motor Parmin bocor. Ia pun menyadari setelah merasakan sisi bagian belakang motornya mulai tak enak, tepat di ujung desa depan jalan raya. Tak mungkin ia pergi ke tempat Pak Sarman dengan posisi ban belakangnya bocor. Dengan lesu, ia pun turun mendorong. Motornya ketambal ban di pinggir jalan raya, yang untungnya tidak begitu jauh dan terlihat masih buka. Ditambalkanlah ban motornya. Parmin menunggu dengan agak gelisah. "Wah, nanti lewat Sigrowong lagi," batinnya dalam hati. Tapi ini memang kesalahannya yang tidak mengindahkan omongan dari ibunya untuk berangkat siang tadi. Singkat waktu, sekira 30 menit kemudian, ban motornya selesai ditambal. Setelah membayar, Parmin langsung tancap gas menuju rumah Pak Sarman. Waktu sudah menunjukkan sekira pukul 5 sore. Langit juga terlihat semakin meredup. Tak ada yang ganjil di perjalanannya, sampai akhirnya 100 meter sebelum Parmin melewati daerah itu, yaitu Sigrowong. Ia mulai mengurangi kecepatannya dan menyalakan lampu depannya, karena langit juga sudah hampir gelap. Dan dari kejauhan, Parmin melihat seorang wanita mengenakan kaos putih oblong. Wanita itu berjalan ke arah yang berlawanan dengan Parmin. Di sini, Parmin tak berpikir macam-macam, karena ketika jarak mereka semakin dekat, Parmin melihat wanita itu membawa sapi di tangan kanannya.
dan tali di tangan kirinya. Wah, paling pencari rumput, pikir Parmin dalam hati. Kondisi jalan di situ memang agak rusak, jadi mau tidak mau, Parmin semakin memelankan laju kendaraannya. Hingga akhirnya, mereka atau Parmin dan wanita itu berada di jarak yang cukup dekat. Wanita muda nih, kata Parmin dalam hati. Mata mereka pun saling bertemu, dan entah inisiatif dari mana dengan tanpa curiga, Parmin pun melempar senyum kepada wanita itu. Seraya melajukan motornya dengan amat yang sangat pelan, dan senyuman itu pun dibalas. Namun disinilah keadaan semua berbalik, karena senyumannya diiringi dengan kucuran darah yang keluar dari mulut sang wanita itu. Melihat itu, Parmin pun langsung memalingkan pandangannya dan menancap gas. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu kata yang terucap dari mulutnya di sepanjang jalan. Sesekali, Parmin menampar pipinya, berharap ini hanyalah mimpi. Sampai akhirnya, ia tiba di rumah Pak Sarman bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Kok maghrib-maghrib Condul? Kata Pak Sarman sambil menyuruh Parmin untuk masuk. Iya ini Pak, tadi saya ketiduran, jawab Parmin dengan sedikit terbata. Pak Sarman pun menyiapkan pesanan Parmin. Sementara di sini, Parmin masih terlihat syok. Namun ia mencoba untuk menenangkan diri. Satu karung penuh berisi ketela pun dibawa Pak Sarman dari dalam. Bentarlah, nggak usah buru-buru, habis maghrib aja ya, kata Pak Sarman, seraya meletakkan karung itu di dekatnya. Di sini, Parmin yang biasanya supel pun hanya menganggukkan kepalanya. Kamu itu kenapa toh? Kok pucat gitu mukanya? Habis lihat apa? Kata Pak Sarman yang sepertinya mempunyai intuisi yang tepat ketika melihat gelagat Parmin. Di sini akhirnya Parmin pun bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Saya habis lihat demit Kang di si Growong. Saya sekarang gak berani pulang, kata Parmin terbata sambil menjelaskan detail kejadian tadi. Orang sore-sore hampir maghrib kok lewat si Growong sih, kata Pak Sarman sambil tertawa. Seakan tahu resiko lewat di daerah itu saat petang hari. Si Parmin tak berani pulang, tapi dalam hatinya ia tak mungkin membiarkan ibunya di rumah sendirian. Ibunya juga pasti akan khawatir. Sementara Pak Sarman juga tidak bisa mengantar karena selain tak berani, beliau juga tak mempunyai kendaraan. Akhirnya setelah menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian, Parmin pun memaksakan diri untuk pulang, membawa satu karung penuh ketela yang diikat di jok bagian belakang motornya. Tak henti-henti, Parmin berdoa dalam hati di sepanjang perjalanan. Hingga ketika Parmin melewati di daerah itu lagi, tempat di mana ia bertemu dengan sosok wanita menyeramkan itu. Jantungnya berdegup kencang. Pandangan matanya ia luruskan ke depan. Ia tak berani menoleh. Dan sekira beberapa meter setelah ia melewati tempat itu, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menumpangi dari belakang. Parmin sangat bisa merasakan. Kini motornya terasa lebih berat. Di sini, pikiran Parmin mulai macam-macam. Namun ia tak berani memeriksanya. Yang bisa ia lakukan adalah tancap gas. Dan bagaimana caranya agar ia bisa cepat sampai ke rumahnya. Hingga ia pun sampai di pintu masuk gapura desanya. Disinilah Parmin baru berani untuk berhenti dan memeriksa ada apa di belakangnya. Namun setelah dilihat, dia tak menemukan apa-apa. Parmin pun menghela nafas lega dan menjalankan kendaraannya lagi untuk menuju rumahnya. Ia pun sampai di rumahnya. Ibunya yang khawatir sedikit memarahinya. Namun di sini, Parmin tak menceritakan apa yang tadi ia alami kepada ibunya. Di sini, Parmin menggunakan ban bocor sebagai alasan mengapa ia pulang agak terlambat. Dengan muka lesu, Parmin mengangkat satu karung ketela itu menuju dapur di bagian belakang rumahnya. Ia pun mencuci mukanya dan segera masuk ke kamar. Suparmin merebahkan diri di atas ranjangnya sambil merenungi apa yang tadi ia alami. Ia seperti tak percaya karena ini adalah pengalaman pertamanya bersentuhan dengan dunia lelembut. Seketika, rasa ketakutannya kembali muncul mengingat wajah dari wanita itu. Ia segera keluar dari kamarnya dan menemui ibunya di dapur
yang tengah melepaskan ketela dari kulitnya dengan air. Parmin pun membantu ibunya, tanpa ada obrolan yang mengiringi mereka seperti biasanya. Apakah aku harus bercerita? Batin Parmin, walau sampai aktivitas itu selesai, tak ada satu kata pun yang terucap dari mulut Parmin. Waktu sudah semakin malam. Ini waktunya istirahat. Sementara Parmin mulai merasakan pegal dan berat di pundak bagian kanannya. Entah apa penyebabnya, yang jelas ia tak mencoba untuk berpikir yang aneh-aneh. Tapi semakin lama, pundaknya semakin berat saja. Badannya juga terasa menjadi tak enak. Ia mencoba untuk tak menghubung-hubungkan hal itu dengan kejadian tadi. Meski sebenarnya firasatnya berkata ini pasti ada hubungannya. Di sini Parmin yang mulai lemas mencoba untuk tidur. Ia sebenarnya juga sangat mengantuk. Tapi ketika memejamkan mata, bayang-bayang wajah dari sosok wanita itu selalu terbesit, muncul di pikirannya. Entah kenapa, Parmin merasa tak sendiri. Walau tak terlihat, tapi ia merasa ada orang lain di kamarnya selain dia. Berulang kali, ia merubah posisi tidurnya. Entah berapa lama, ia mencoba untuk tidur tak bisa. Hingga tiba-tiba, seperti ada bau wangian yang lewat merasuk di indera penciumannya. Seketika Parmin terperanjat, dan kini merubah posisinya menjadi duduk di atas ranjangnya. Dahinya mengernyit, matanya mengamati setiap sudut kamarnya, seraya meyakinkan apakah bau itu benar adanya. Tapi setelah diamati, nyatanya memang benar bau melati itu berkutat kuat di dalam ruangan kamarnya. Parmin mulai ketakutan dan kembali meringkuk di ranjangnya dengan selimut tipis menutupi seluruh tubuh hingga kepala. Di balik selimut, Parmin terus berdoa, meskipun itu tak begitu membantunya mengurangi rasa takutnya. Jangan-jangan dia ikut pulang ke rumah, batin Parmin. Dan di antara ketakutannya yang tak tergambarkan itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang seperti memanggilnya. Mas, Mas. Sejenak, Parmin menahan nafasnya setelah mendengar suara itu. Namun di sini, ia tak begitu yakin apakah suara itu memang ada atau hanya halusinasi saja. Hingga akhirnya, suara itu pun terdengar kembali. Mas, Mas. Suara itu terdengar lagi, dan ini jelas bukan halusinasi Parmin. Dan tak selang beberapa lama, suara itu kembali terdengar dengan nada yang lebih panjang. Suaranya adalah suara dari seorang wanita, yang jelas itu bukan suara ibunya. Mendengar itu, keringat Parmin mulai bercucuran, lidahnya keluh. Jelas Parmin tak berani membuka selimutnya. Ia sangat ketakutan dan terus memejamkan matanya. Parmin merasa suara itu berada tepat di samping tempat tidurnya. Mas, Mas. Lagi-lagi, suara itu pun muncul. Dengan ketakutannya yang sudah berada di ujung, Parmin pun mencoba membuka matanya dengan perlahan, meski itu masih berada di balik selimutnya. Suara itu memang tak terdengar lagi. Namun dari balik selimut tipisnya, Parmin samar-samar seperti melihat bayangan yang berada tepat di depan wajah Parmin, yang memang sedari tadi meringkuk dengan posisi tidur yang miring. Bayangan itu memang tak begitu jelas, namun cukup tergambar kalau itu adalah seseorang yang tengah sama-sama merebah satu ranjang dengan Parmin. Di sini, ketakutan Parmin tentu bertambah. Namun anehnya, ia seperti tak sanggup untuk memalingkan pandangannya atau bahkan sekedar memejamkan matanya kembali. Tubuhnya seperti terhipnotis, tak bisa bergerak dan terus menatap bayangan itu dari balik selimut. Dan perlahan-lahan, Parmin merasakan ada yang membelai tubuhnya, mengusap-ngusap kepalanya. Parmin hanya terpaku kaku di balik selimutnya ketika merasakan itu, dan ia mulai tak bisa menahan tangisnya. Sementara belayan itu masih Parmin rasakan, semakin lama terasa nyata dan nyata. Di sini, Parmin pun mulai sedikit bisa bicara. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, kata Parmin dengan terbata-bata. Namun setelah ia berkata seperti itu, dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba, selimut Parmin terbuka sendiri.
seperti ada yang menyeretnya. Dan tepat di depan wajahnya, Parmin melihat wanita itu lagi. Kini wajah Parmin dan wajah sosok wanita itu saling berhadapan. Suparmin semakin menangis melihat itu. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu untuk memalingkan pandangannya. Sosok itu terus memandangi Parmin dengan senyuman kecil yang menyeramkan. Dan perlahan-lahan, sosok itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Parmin. Dan saat benar-benar dekat dan hampir bersentuh muka, sosok itu berkata kepada Parmin dengan nada berbisik. Kata-katanya tidak pernah Parmin lupakan seumur hidupnya. Aku Sumirah, Mas. Masih ingat denganku kan? Kata sosok itu seraya melebarkan senyumnya. Dan sosok itu pun memeluk Parmin dengan erat. Parmin mencoba memberontak sekuat tenaga, namun justru dibalas dengan tawa cekikikan oleh suara itu. Sampai akhirnya Parmin bisa berteriak sekuat tenaga, dan sosok itu pun menghilang begitu saja. Tak selang beberapa lama, ibunya yang nampaknya mendengar teriakan Parmin datang menghampiri ke kamarnya. Malam itu menunjukkan sekira pukul 02.00 dini hari. "Ada apa, Tomin?" kata ibunya seraya mendekat ke Parmin yang masih di atas ranjang dengan keringat yang bercucuran. "Ada demit, Mak. Ada demit," kata Parmin sambil menangis dan terbata. Sang ibu pun mencoba menenangkan Parmin dan mengajaknya untuk pindah ke kamar ibu. Parmin pun menuruti dan segera beranjak dari ranjangnya dan tidur di kamar ibunya tanpa menceritakan lebih detail tentang apa baru saja yang ia alami. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Parmin terbangun dengan lesu. Ia berjalan pelan dan duduk di ruang tamu, melamun memikirkan tentang kejadian semalam. Di pagi yang dingin itu, refleks spontan, Parmin menyilangkan tangannya ke kedua lengannya untuk meminimalisir rasa dingin di pagi itu. Namun ketika tangannya menyentuh lengan, Parmin seperti merasakan sakit di kedua lengannya. Parmin pun memeriksanya, dan anehnya terdapat luka lebam yang membiru di kedua sisi lengannya. Tak sengaja juga, ia mengusap mukanya dan merasakan sakit yang sama. Segera Parmin bercermin dan terdapat luka kecil di pelipisnya yang sama seperti di lengannya. Aneh sekali luka ini, gumam Parmin. Parmin mencoba untuk tidak memperdulikan itu. Bergegas, ia menuju ke dapur dan duduk di depan pawon atau tungku perapian. Terlihat ibunya juga yang tengah memasak. Sembari membunuh dingin, Parmin melamun menatap api yang membara di tungku itu. Tak selang beberapa lama, lamunan Parmin dipotong oleh perkataan ibunya. "Makanya, kalau dibilangin ibu itu nurut, kamu pasti diikuti demit," kata sang ibu memecah lamunan si Parmin. "Semalam, ibu lihat anak perempuan di atas lemari. Pasti itu yang ikut," kata ibu menjelaskan. Jadi ternyata, sang ibu ini mempunyai kelebihan. Parmin dari dulu sebenarnya sudah mengetahui perihal kemampuan ibunya ini. Tapi, karena dia tidak mempunyai bukti dan hanya sebatas omongan orang sekitar kalau ibunya ini seringan memedi, Parmin tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya kejadian semalamlah yang membuat Parmin menjadi percaya. Karena itu juga pengalaman pertamanya. "Hantunya masih ikut saya nggak, Mak?" kata Parmin seraya mendekat ke ibunya. Sang ibu menatap Parmin dengan serius dan seperti melihat sesuatu di wajah Parmin. "Dia menampakkan diri di sebelah mana?" kata ibunya. "Di sampingku, Mak, di atas ranjang," jawab Parmin dengan rautnya yang agak panik. Sang ibu langsung menyeret Parmin ke kamarnya dan beliau memeriksa spray di ranjang Parmin. Dan apa yang ibu temukan sungguh janggal, karena beliau menemukan halayan-halayan panjang rambut uban di atas kasur Parmin. Dan tak lama kemudian, sang ibu langsung muntah-muntah. Entah apa yang sang ibu rasakan, Parmin terlihat memegangi ibunya dengan raut wajah kebingungan. "Sana, panggilkan Paman Semo. Gak beres ini," kata ibunya, menyuruh Parmin untuk memanggil pamannya, yang kebetulan masih tinggal dalam satu dusun.
Parmin pun bergegas ke rumah Paman Semo dan menyuruhnya datang ke rumah. Terlihat, kini Paman Semo dan Parmin berjalan beriringan dengan Parmin yang berada beberapa langkah di depan. Namun tak selang beberapa lama, Paman Semo seperti berlari dan memegang pundak si Parmin. Tampaknya, Paman Semo tahu akan sesuatu, dan sampailah mereka di rumah. Bertemulah Paman Semo dengan sang ibu. "Ini, Parmin kok kayaknya diikuti. Ini saya nemuin rambut di atas kasurnya," kata ibu Parmin, seraya memperlihatkan temuan rambut itu. "Iya mbak, aku sudah tahu. Lah itu demitnya dari tadi gendeng tangannya Parmin," kata Paman Semo sembari menengok ke arah Parmin. Parmin pun geser dari tempat berdirinya semula, seraya mengelus lengannya. Ia tentu terlihat sangat ketakutan. Meski Parmin tak bisa melihat sosok yang menggandeng tangannya itu, yang jelas saat itu, Parmin hanya merasakan berat dan pegal pada sisi lengan kanannya. Paman Semo ini adalah adik kandung dari ibunya Parmin, dan beliau juga mempunyai kemampuan seperti ibu Parmin. Namun bisa dikatakan, kemampuannya ini benar-benar diasah. Jadi Paman Semo ini terlihat lebih menguasai. Singkat cerita, hari ini semua aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan Parmin dan ibunya benar-benar tertunda dan fokus untuk mengatasi Parmin. Entah kenapa, sang ibu terlihat sangat khawatir dengan Parmin. Beliau seperti mempunyai firasat kalau sesuatu ini akan berkepanjangan. Paman Semo terlihat ke belakang rumah untuk mengambil wudhu, dan setelah itu mendudukan Parmin di ruang tengah. Di sini, Parmin sudah mulai bergelagat agak aneh. Matanya melirik ke sana kemari, dan sesekali terlihat tersenyum. Sang Paman Seno pun mengajaknya bersalaman sambil mengucapkan doa-doa. Dan tak selang beberapa lama, tubuh Parmin pun menggelinjang dan mengeluarkan suara tertawa yang memekik. Suaranya pun bukan suara Parmin, melainkan suara seorang wanita. Jangan pegang-pegang aku," kata sosok yang merasuki tubuh Parmin, seraya mengibaskan tangannya yang tadi bersalaman dengan Paman Semo. Sosok itu pun kembali tertawa dengan kedua tangannya berada di dada dengan pose yang sangat aneh dan seram. "Siapa ini? Dari mana? Ada apa kesini? Keluarlah," kata Paman Semo kepada sosok yang merasuki Parmin. "Siapa aku? Aku Sumirah," jawab sosok yang merasuki Parmin itu dengan tertawa. Tawanya semakin tak terkendali sampai membuat para tetangga Parmin berdatangan. Paman Semo pun memegang kepala Parmin. Ia membacakan doa-doa. Parmin pun terkulai tak sadarkan diri, dan digotonglah Parmin masuk menuju kamarnya. Sementara para tetangga mulai riuh menanyakan apa yang terjadi. Di sini sang ibu agak lega. Setelah beberapa saat kemudian, Parmin terlihat sudah siuman. Walau belum terkuak, apakah makhluk itu benar-benar pergi atau hanya keluar saja dari raga Parmin. Singkat cerita, malam pun tiba. Parmin sudah tidak merasakan berat lagi di pundaknya. Walau di hatinya masih gelisah, takut makhluk itu mendatanginya lagi. Ibunya ingin menemani Parmin di kamar, tapi ia tak mau. Sebagai anak yang tidak manja, si Parmin menenangkan ibunya bahwa semua sudah baik-baik saja. Parmin pun beranjak untuk tidur dengan tasbih di genggamannya. Malam itu terasa sangat senyap dan aneh. Bahkan suara binatang-binatang malam pun seperti tak terdengar di telinga Parmin. Ia mulai resah dan memutuskan untuk menyalakan radio, berharap ini bisa sedikit membunuh rasa gelisahnya. Hingga tak terasa, menit berganti jam. Semua siaran telah berakhir, namun Parmin masih terjaga. Waktu sudah menunjukkan pukul 00. Parmin mencoba untuk memejamkan matanya, seraya berzikir dengan tasbihnya. Namun entah mengapa, hatinya menjadi gusar. Pikirannya tentang sosok Sumirah tiba-tiba saja menguat. Ia mencoba merubah posisi tidurnya dan memaksa matanya untuk terpejam. Dan tiba-tiba, seperti ada yang mengetuk kaca jendelanya. Seketika ia terperanjat, menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia segera memeriksa jendelanya dengan rasa penuh keraguan. Dengan tergesa dan tanpa aba-aba, Parmin membuka tirai jendelanya. Dahinya mengernyit,
Matanya memeriksa kegelapan di balik jendelanya. Terlihat samar-samar, pohon teram besi yang daunnya bergoyang tertiup angin. Seketika bulu kuduknya merinding. Ia pun segera menutup tirainya kembali dan melompat ke ranjangnya. Dan kaca jendelanya pun diketuk lagi. Kali ini dengan lebih keras. Parmin kembali terperanjat, namun ia enggan memeriksanya. Ia hanya memandangi jendelanya dan mengamati. Karena di balik tirainya yang tipis, ia samar-samar seperti melihat bayangan di luar jendelanya. Segera Parmin memalingkan pandangannya dan bersikir dengan kencang. Dan kini pintu kamarnya perlahan terbuka. Parmin sigap membalikkan badannya. Ia benar-benar tak siap untuk melihatnya. Dan terdengar suara dengan nada berbisik. Mas, ini aku Sumirah, Mas. Parmin tentu gemetaran dan tak tahu harus berbuat apa. Yang ia bisa hanyalah terus berzikir seraya memejamkan matanya. Mas. Sosok itu berkata lagi. Dan entah dorongan dari mana, Parmin rasanya ingin membalikkan badan dan melihat sosok yang ada di belakangnya itu. Sampai akhirnya, seiring suara yang terus memanggilnya itu, Parmin sedikit terintimidasi, jengkel, dan membalikkan badannya tanpa aba-aba. Seraya berkata, Allahu Akbar, ucap Parmin. Dan Parmin tidak melihat siapa-siapa di situ. Namun anehnya, pintu kamarnya itu benar-benar terbuka. Berarti benar, tadi ada seseorang yang membuka dan masuk ke kamarnya. Parmin pun sedikit merasa kesal dengan gangguan ini. Kalau mau muncul sekalian, bentak Parmin dengan jengkel, menantang sosok yang mengganggunya itu. Ia pun kembali merebah di ranjangnya, dengan rasa takut yang sebenarnya berusaha ia sembunyikan. Dan pintu kamarnya pun perlahan tertutup lagi dengan sendirinya. Diiringi angin kencang yang menerpa tubuh Parmin. Ia meringkuk lagi di ranjang dan bersembunyi di balik selimutnya. Dan kejadian malam kemarin pun terulang kembali dengan lebih nyata. Mas, aku di sini, Mas. Suara itu muncul lagi dan berlanjut dengan selimut Parmin yang terbuka dengan sendirinya. Mata Parmin terbelalak, tak siap melihat sosok Sumirah yang kini berdiri tersenyum di depannya. Lampu yang remang membuat wajah sosok itu tak jelas. Yang terlihat hanya bajunya yang putih lusuh dengan tangan yang menengadah ke depan, seakan ingin memeluk Parmin. Ampun, jangan, teriak Parmin, seraya memundurkan posisinya. Ia kembali menarik selimutnya. Parmin menangis dan berdoa, meski nyatanya, kini sosok Sumirah mendekat dan meraba-rabanya dari balik selimut. Terlihat bayang-bayang wajah dan tangan yang semakin membuat Parmin rasanya hampir mati ketakutan. Mas, ayo, ikut denganku, kata sosok itu dengan nada berbisik, dan diakhiri dengan tawa yang serak yang memekik. Parmin pun membuka selimutnya sambil berkata, Jangan ganggu aku, kata Parmin, seraya membuka matanya dengan perlahan. Dan sosok itu pun lenyap. Parmin segera beranjak dari tempat tidur dan berlari menuju kamar ibunya. Namun belum sampai ke kamar ibunya, langkahnya kembali terhenti. Karena ada sosok yang tengah berdiri di atas meja di ruang tengahnya. Kali ini wajahnya terlihat dengan jelas. Sosok itu tertawa dan berkata, Gak usah takut, Mas. Gak usah takut, ucap sosok itu. Parmin pun di situ pandangannya menjadi gelap dan langsung tak sadarkan diri. Sampai ia terbangun keesokan harinya di tempat yang sama. Sang ibu terlihat keheranan mengapa Parmin tidur di lantai seperti itu. Tubuhnya panas. Sepertinya ia mengalami demam. Parmin terlihat diam, tak menjawab pertanyaan dari ibunya, hingga ia dibawa masuk ke kamarnya lagi. Ibunya tentu khawatir dan memanggil adiknya kembali, yaitu Paman Semo. Setelah sang paman datang dan melihat keadaan Parmin, beliau pun berujar bahwa ini tidak baik-baik saja. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Sang paman segera menyarankan kakaknya itu
untuk memanggil Pak Kaum, sebutan untuk tokoh yang sering memimpin acara keagamaan di desa tersebut. Selain sebagai tokoh agama, beliau ini juga dikenal sebagai orang pintar yang cukup terkenal di daerah ini. Dan singkat cerita, datanglah Pak Kaum di rumah Parmin. Terlihat Parmin yang terbaring di atas ranjangnya. "Astagfirullahaladzim," kata Pak Kaum seraya mendekat ke ranjang. Dan beliau pun memegang jempol kaki Parmin sambil membaca doa. Seketika mata Parmin terbuka. Tubuhnya menggelinjang, memberontak seperti kesakitan. "Kurang ajar semua. Kalian gak usah mencampuri urusanku. Anak ini adalah suamiku," kata Parmin yang sepertinya kembali kerasukan. "Siapa yang berada dalam raga ini? Tolong keluarlah. Alamu bukan di sini," kata Pak Kaum yang masih memegangi jempol kaki Parmin. "Tidak bisa. Tidak bisa. Raga ini milikku," kata sosok yang merasuki Parmin. Sementara, kini Pak Kaum menyuruh ibu Parmin dan Paman Semo untuk memegangi tubuh Parmin. "Keluarlah. Keluarlah," kata Pak Kaum yang kini memegangi kepala Parmin. Ia mengerang kesakitan dan sosok yang merasuki Parmin pun keluar. Kini, ia terlihat lemas untuk beberapa saat karena setelah itu, Parmin langsung menangis memeluk ibu dan pamannya. Ia terlihat sangat bingung dan ketakutan. "Sebelum kita tahu penyebabnya dan dari mana asalnya, lelembut itu tidak akan benar-benar bisa diusir," kata Pak Kaum memotong. Dan sang ibu, paman, serta Pak Kaum pun mulai menanyai sedikit demi sedikit kepada Parmin. Dari bagaimana ia bertemu dan apa saja penglihatan yang sudah Parmin alami. Namun, Parmin tak tahu pasti. Yang ia ingat adalah di sore itu, ketika ia bertemu dan melempar senyum kepada seorang wanita, yang ternyata adalah Sumkunti ini di wilayah hutan Pinusi Growong. "Kenapa Parmin harus melempar senyum kepada lelembut itu?" tanya mereka bertiga kepada Parmin. Alasannya, Parmin memang tidak tahu kalau itu adalah lelembut. Dan waktu itu, memang Parmin yang tersenyum terlebih dahulu. Jadi menurut analisa dari Pak Kaum, mungkin senyum dari Parmin itulah yang membuat Sumkunti terpikat. Dari mana Sumkunti berasal, kini sudah diketahui oleh Pak Kaum, ibu, dan Paman Semo. Kini tinggal penyebabnya yang masih semu. Pasalnya, dari beberapa kasus yang serupa Pak Kaum tangani, kasus Parmin ini bisa dikatakan beda dan tak biasa. Karena menurut beliau, Parmin ini bukan hanya sekedar diikuti, tapi juga sepertinya diinginkan oleh lelembut itu. Selang beberapa lama, Pak Kaum mulai membalur-baluri sudut-sudut ruangan di kamar Parmin dengan air yang sudah didoakan, berharap ini bisa menjadi benteng agar sosok itu tidak mengganggu Parmin lagi. Tapi di akhir prosesi, Pak Kaum berkata kalau ini mungkin bersifat sementara, karena menurutnya Kunti Sumirah ini cukup kuat, tapi beliau berjanji akan berusaha semampunya. Dan itu sepertinya cukup berhasil meredam gangguan yang dialami Parmin. Terbukti selama hampir sebulan, Parmin tidak lagi dirasuki atau mengaku didatangi sosok itu lagi. Walau dalam hampir sebulan itu, Parmin benar-benar ambruk dan sakit. Tak jelas apa penyakitnya, yang ia lakukan hanya berbaring di ranjangnya. Ia juga kini terlihat kurus dan tak banyak bicara. Meski beberapa hari sekali, Pak Kaum juga menjenguknya. Sang ibu mulai terlihat pasrah. Usahanya juga kacau dalam sebulan ini. Dan sampai akhirnya, Parmin pun bicara kepada ibunya. Kata-katanya membuat ibunya menangis. "Bu, ibu, aku sudah tidak kuat. Ikhlaskan saja aku, Bu," kata Parmin dengan lirih tak bertenaga. Jadi selama ini, ternyata sosok Sumkunti itu masih selalu mendatanginya, entah lewat mimpi atau nyata dengan duduk di samping ranjang Parmin. Menurutnya, Sumkunti beberapa kali berkata kalau dia menyukai
dan mencintai Parmin. Sum Kunti pernah berkata kalau ia suka dengan Parmin sejak pertama Sum bertemu, dan berulang kali Sum Kunti juga berkata kalau Parmin mirip dengan kekasihnya dahulu. Awalnya Parmin memang menolak dan selalu menyuruh Sum Kunti untuk pergi. Tapi Sum Kunti tak mau pergi dan mengancam akan membawa malapetaka kalau Parmin menolak. Parmin pun pasrah. Hampir setiap malam ia dipeluk serta digerayangi. Kejadian itu sekira 3 hari pasca terakhir kali Sum Kunti merasuki tubuh Parmin, dan puncaknya adalah semalam, yaitu malam sebelum ia bercerita kepada ibunya tadi. Malam itu, seperti biasa, Parmin terbaring lemah di ranjangnya. Matanya terpejam, tapi sebenarnya ia tak tidur. Sejak kedatangan Sum Kunti, Parmin hampir lupa kapan ia terakhir kali tidur dengan nyenyak. Ia membuka matanya untuk melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 00.30 dan kembali memejamkan matanya. Tubuhnya lelah, tapi ia tak benar-benar terlelap. Tak selang beberapa lama, angin berhembus perlahan meniupkan bau wangi bunga yang entah bunga apa yang wanginya seperti itu. Entah melati, kamboja, atau kenanga. Yang jelas, ini adalah pertanda kehadiran Sum Kunti di kamarnya. Parmin mulai bersiap menata nafasnya. Nampaknya, ia mulai membiasakan diri dengan kehadiran Sum Kunti, meski ia selalu tak berani menatapnya. Mas. Sapaan khas dari Sum Kunti. Parmin sempat membuka matanya sebentar dan melihat sosok itu sudah ada di depannya. Selimut yang menutupi tubuhnya hingga dada, kini Parmin naikkan hingga menutupi kepalanya. Parmin hanya terdiam menata nafasnya. Ia tak berdoa, karena menurutnya, selama ini, Sum Kunti seperti tak mempan dengan doa-doa yang diucapkan Parmin. Mas, kata Sum Kunti, seraya membuka selimut Parmin dengan perlahan. Parmin terdiam dan tetap menutup matanya. Ia pun mulai digerayangi dan dipeluk dari sisi sampingnya. Inilah yang biasa dilakukan Sum Kunti kepada Parmin setiap malamnya. Sampai akhirnya, untuk pertama kalinya Sum Kunti mulai naik dan duduk di atas tubuh Parmin. Ia tak bisa bergerak. Dada Parmin mulai digerayangi, dan Sum Kunti juga mendekatkan wajahnya ke wajah Parmin. Meski matanya masih terpejam, Parmin mengaku tetap melihat Sum Kunti dalam pikirannya. Sosok itu perlahan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya yang masih menindih Parmin, sambil tertawa lirih dengan memanggil-manggil Parmin. Sembari terus menggoyangkan tubuhnya, sosok Sum Kunti membekap mulut Parmin dan membuat Parmin membuka matanya. Sum Kunti pun berkata, "Pulang ke si Growong, Mas. Nikah sama aku," kata Sum Kunti sambil mengikik. Parmin yang mulai sulit bernafas ini mulai memberontak, menggerak-gerakkan kepala dan tubuhnya. Meski awalnya sangat sulit, namun akhirnya Parmin berhasil menghentakkan tubuhnya, hingga sosok Sum Kunti pun menghilang. Posisi Parmin setengah duduk kali ini, keringatnya bercucuran. Rasa takutnya kali ini benar-benar memuncak dan tak tergambarkan. Entah apa alasan Sum Kunti berkata seperti itu sambil membekap mulutnya. Yang jelas, saat itu Parmin merasa Sum Kunti ingin membunuhnya. Ia meraih tasbih yang sempat terjatuh di dekat kolong tempat tidurnya dan berzikir dengan sekujur tubuh yang gemetar. Parmin benar-benar tak tidur atau sekejar memejamkan mata setelahnya. Ia terus berzikir sembari menangis. Bisa gila aku kalau begini terus," kata Parmin dalam hati. Parmin pun terjaga hingga keesokan harinya ia bercerita tentang semua ini. Ibunya yang mendengar itu tentu menangis dan meminta Parmin untuk tidak menyerah. Parmin adalah harta satu-satunya bagi ibunya. Akhirnya, Pak Kaum dan Paman Semo pun dipanggil. Sesampainya di sana, sang ibu mulai menceritakan cerita Parmin tadi. Paman Semo dan Pak Kaum kaget keheranan. "Tidak main-main ini," kata Pak Kaum dan sang paman. Jadi, asumsi Pak Kaum tempo hari memang tidak meleset.
bahwa Parmin tidak hanya diikuti, tapi juga diinginkan. Akan berbeda ceritanya jika malam itu Parmin tidak memberontak dan mengiyakan ajakan Sum Kunti. Menurut Paman Semo dan Pak Kaum, ajakan menikah dari Sum Kunti akan berimbas pada dua hal bila itu terjadi. Yang pertama, jiwa Parmin akan dibawa ke alam lain dan Parmin berubah menjadi gila. Dan yang kedua, Parmin akan mati dan jiwanya moksa ke alam lain dan benar-benar menikah dengan Sum Kunti. Untuk kasus ini, Pak Kaum dan sang paman lebih condong ke imbas yang kedua. Dilihat dari Sum Kunti yang membekap mulut Parmin semalam, bukan serta-merta Sum Kunti yang membunuh dengan tangannya, tapi yang Sum Kunti lakukan adalah membuat Parmin terpojok dan putus asa, lalu mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri. Terbukti dari awal mula, Parmin membuka pembicaraan dengan ibunya dengan berkata, "Bu, aku sudah tidak kuat. Ikhlaskan saja, Bu." Itu adalah salah satu wujud keputusasaan yang berhasil ditanamkan oleh Sum Kunti. Menurut Pak Kaum di sini, kalau hanya ruqyah sepertinya kurang cukup bisa mengatasi. Karena penglihatan Pak Kaum berkata, kalau Sum Kunti tidak berada di rumah ini, ia hanya akan datang di setiap malam untuk meneror Parmin dan akan kembali lagi ke tempat asalnya, menunggu Parmin semakin putus asa dan mengakhiri hidupnya. Tak ada kehadiran Parmin dalam pembicaraan ini, karena ia masih terbaring lemas di kamarnya. Setelah obrolan yang cukup panjang, Pak Kaum, sang paman, dan sang ibu pun masuk ke dalam kamar Parmin. Rencana Pak Kaum ingin menghadirkan Sum Kunti agar memasuki raga Parmin dan bisa mencegah siasat Sum Kunti dengan cara berdialog. Tapi benar saja, asumsi Pak Kaum bahwasanya Sum Kunti tak berada di rumah ini. Sum Kunti tak hadir merasuki tubuh Parmin dan memang tak akan pernah hadir. Ada satu solusi yang tersirat di dalam pikiran Pak Kaum, yaitu ruat mayit. Dalam ilmu kepercayaan kejawen kuno, ruat mayit adalah acara selamatan mirip orang meninggal, namun ditujukan kepada orang yang masih hidup dan sudah dinyatakan menjadi tumbal setan. Ruat mayit ini dilakukan agar orang tersebut selamat dari pertumbalan. Meski Pak Kaum ragu apakah ini bisa menyelamatkan Parmin, tapi ini tetap harus dilakukan. Singkat cerita, diadakanlah ritual ruat mayit itu. Sehari kemudian, ritual itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Berharap Sum Kunti bisa tertipu dengan ritual ini. Dan alhamdulillah, ini pun berhasil. Setelah ritual itu berangsur-angsur, Parmin mulai membaik. Tubuhnya yang sempat menjadi kurus mulai berisi, seperti waktu dulu sebelum Parmin bertemu dengan Sum Kunti. Parmin pun mulai bekerja membantu ibunya lagi. Walau itu tetap menyisakan setitik trauma. Selama bertahun-tahun, Parmin tak berani melewati jalan itu lagi. Jalan di mana pertama kali ia bertemu dengan kuntilanak Sum itu. Hingga cerita ini ditulis, Parmin masih sehat dan bahagia dengan anak istrinya. Begitu juga dengan ibunya. Semoga beliau-beliau selalu diiringi keberkahan dalam kehidupannya. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.